Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen ya P3K Guru tahun 2022 ini. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya. Di sini ada fakta baru tentang penempatan guru P3K ya, lulus passing grade tahun 2021. Di mana di sini teman-teman nanti ada beberapa poin yang akan kita jelaskan ya, yang mana tentunya Bapak Ibu guru honorer ini harus tahu ya. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin teman-teman, bahwa di dalam informasi ya, di situ ada terkait dengan data file Excel, yang mana ketika data file Excel ini teman-teman, apakah data file Excel ini sebenarnya data valid apa tidak ya. Seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa seperti yang disampaikan Bu Nuno, yaitu memang data file Excel ini itu bukan resmi dari Kemendikbud ya, artinya bukan Kemendikbudristek itu yang mengeluarkannya. Tetapi apakah data ini valid ya, dan sebenarnya dari mana sih data ini berada ya. Nah, nanti kita akan membahas terkait dengan itu teman-teman ya. Sebelumnya kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Ya teman-teman ya, kita awali dulu ya. Dari sini ada beberapa fakta baru ya terkait dengan penempatan guru P3K lulus passing grade untuk tahun 2021. Kita awali dulu teman-teman ya, ini dari tentunya dari file Excel ya. Kalau kita amati ya, bahwa file Excel yang beredar ini ya, ini dikeluarkan tanggal 19 Juni 2022. Tentunya untuk file Excel ini apakah ini sudah benar apa tidak, artinya apakah data ini valid apa tidak ya. Yang mana di dalam data ini dijelaskan ya, di sini ada nama, terus di sini ada status, apakah guru-guru ini dari sekolah negeri ataupun dari sekolah swasta. Di sini juga disebutkan ada nama sekolah, terus yang mungkin yang membuat guru-guru honorer itu heboh itu tentunya ada di bagian penempatan ya, yang mana di dalam penempatan ini di sini ada informasi terkait dengan penempatan sekolah induk ya, sekolah induk, terus ada penempatan non sekolah induk dalam instansi. Dan mungkin yang akan lebih membuat guru honorer itu kebingungan itu adalah di bagian ini ya. Jadi penempatan sekolah di non induk dan di luar instansi ya, dan juga tentunya ada yang belum dapat formasi atau belum dapat ditempatkan ya. Nah, di sini kita ada beberapa informasi teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita lihat teman-teman di sini sebelumnya ya, memang di dalam surat edaran ya, di sini yang dikeluarkan per tanggal 19 Juni 2022 ya, ini terkait dengan undangan ya untuk rapat koordinasi terkait dengan formasi ya P3K tahun 2022 ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini tanggalnya sama teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat ini ada 19 Juni 2022. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman di sini berarti ya data file Excel ini ya, memang data ini digunakan ya untuk simulasi ya penempatan P3K, yang mana seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa saat ini ya, jadi artinya sekitar bulan Juni, Juli kemarin, Agustus ya, itu memang ada namanya rapat koordinasi membahas terkait dengan pemenuhan ya atau formasi untuk P3K guru. Nah, kalau kita lihat teman-teman, berarti file Excel ini ya, kalau kita lihat ya, memang file Excel ini adalah bisa jadi digunakan sebagai simulasi ya, yang mana kemarin kita sudah pernah membahas terkait dengan bagaimana sih simulasi penempatan guru yang lulus passing grade. Ya, seperti yang kita infokan ya, di sini memang ada surat edaran resminya terkait dengan undangan rapat koordinasi membahas tentang P3K guru. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita akan memberikan informasi. Di sini ada hasil pertemuan ya dengan Kabid GTK tentang data lulus passing grade seleksi P3K yang beredar. Jadi ini memang file Excel ya. Jadi yang kemarin sempat beredar dan sempat membuat heboh ya di dunia guru honorer teman-teman ya. Nah, di sini ada hasil audiensi teman-teman. Di sini hasil pertemuan dengan Pak Chandra ya, Kabid GTK di Tulungagung ya. Yang pertama, data yang beredar mengenai penempatan yang sudah lulus PG itu memang benar adanya ya. Artinya memang data itu benar ada ya, dan tentunya seperti yang sudah kita jelaskan ya, data itu diambil per 19 Juni 2022. Artinya data itu digunakan ya. Jadi itu adalah data simulasi ya penempatan sebelum rakor. Jadi artinya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa adanya rapat koordinasi membahas terkait dengan pemenuhan kuota formasi ya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, memang data itu betul ya. Jadi artinya data itu memang benar dan data itu digunakan untuk simulasi penempatan ya. Nah,
Yang kedua, di sini dijelaskan bahwa menurut analisa beliau, data itu belum final dan masih bisa berubah ya. Artinya mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang memang sudah mungkin dia ada yang bingung kenapa dia ditempatkan di luar instansi, atau mungkin kenapa dia ditempatkan yang bukan di sekolah induk. Nah, ini tentunya bahwa sesuai dengan menurut analisanya ya, bahwa data itu belum final dan masih dapat berubah ya, karena belum ditambahkan kuota formasi setelah lakor, tetapi harus menunggu secara resmi ya dari laman Kemdikbud atau SSJN karena belum launching. Yang berikutnya adalah di poin 3, penempatan yang paling aman itu adalah yang di sekolah induk ya, karena tidak mungkin tergeser. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin kemarin mengikuti seleksi P3K ya, dan dia ditempatkan di sekolah induknya, artinya dia di sekolah induknya juga ada formasi, tentunya ini sangat aman ya, artinya tidak mungkin tergeser. Nah, ini sedangkan yang ditempatkan di sekolah bukan induk ya, sifatnya belum final atau masih abu-abu, karena berdasarkan Permenpan tidak ada geser-menggeser kecuali tidak ada GTT induk yang PG di formasi tersebut dan jumlah kebutuhannya banyak melebihi GTT induk yang PG dan linear dengan formasi tersebut. Ya, berikutnya di poin 4 teman-teman, formasi terbaru yang diajukan 1440 tetapi mengacu pada PG-nya di formasi. Apa belum ada juknis lebih lanjut terkait dengan konversi nilai yang diperoleh saat tes tahun kemarin dan linear ijazah. Ini untuk formasinya 1440 ini untuk Kabupaten Tulungagung teman-teman ya. Oke, yang terus yang berikutnya teman-teman, di sini juga dijelaskan juga ya. Nah, di sini dijelaskan untuk yang berikutnya teman-teman. Nah, di sini ya yang di poin 5 ini permasalahan penempatan ya, ini sebentar. Ini untuk poin 5 adalah permasalahan penempatan yang di luar kabupaten atau provinsi juga terjadi kabupaten lain. Jadi ini sudah menjadi isu nasional di P3K tahun 2022. Ini mungkin kalau kita lihat teman-teman ya, di dalam file Excelnya ini memang ada penempatan non induk ya di sekolah antar instansi, ini yang dimaksud ya. Terus belum melakukan koordinasi apapun, apakah mereka menerima atau menolak adanya P3K yang masuk di daerah lain ya. Nah, jadi memang memang sempat beredar ya bahwa ada guru-guru yang ditempatkan di luar instansi atau di luar daerahnya. Di poin 6 teman-teman, di sini juga sangat dijelaskan ya, jika memang benar-benar terjadi penempatan antar kabupaten atau provinsi dan tidak siap melaksanakannya, di sini boleh menolak dan tidak di blacklist teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, di poin pentingnya bahwa ketika nanti memang benar-benar terjadi, artinya memang penempatan misalkan di datanya memang tidak tersedia formasi, tentunya bisa saja terjadi untuk penempatan di luar instansi atau di luar kabupaten atau provinsi. Dan tentunya di sini teman-teman atau Bapak Ibu guru boleh menolak dan tidak di blacklist datanya ya, karena memang ini adalah penawaran di luar instansi ya. Oke, yang di poin 7 teman-teman, di sini jika menolak penempatan ini maka akan masuk ke dalam cloud atau daftar menunggu ya. Nanti artinya di sini nanti akan menunggu apakah nanti ada formasi lagi mungkin di tahun berikutnya ataupun mungkin di rekrutmen P3K guru selanjutnya. Di poin 8 teman-teman, PGRI Tulungagung dan PGRI daerah lain terus berupaya melakukan koordinasi untuk membantu penyelesaian permasalahan P3K. Ini sebenarnya pemerintah sangat mudah ya untuk mengangkat 193.000 guru lulus passing grade tahun 2021. Apalagi saat ini Indonesia telah berevolusi ya menjadi negara maju, hutan di Ibu Kota Negara, lautan pun dibuatkan jembatan nih. Nah, terus di sini teman-teman yang mungkin sedikit permasalahan ya, artinya yang menjadi PR masalah selanjutnya itu berupa tuntutan pengangkatan ASN guru ya, dan juga pegawai honorer di sekolah negeri ya. Padahal memang di awal kerja ya mereka sudah teken perjanjian untuk tidak menuntut menjadi ASN. Kalau mungkin Bapak Ibu guru melihat di dalam SK honorer ya, itu memang dijelaskan teman-teman bahwa tentunya ada satu poin yang menjelaskan bahwa tidak akan menuntut menjadi ASN. Oke, yang berikutnya teman-teman kita sedikit berikan informasi kembali di sini. Dijelaskan juga ya bahwa jumlah honorer yang mengabdi di sekolah negeri sangat misterius ya, karena tiap tahun selalu membludak ya. Ini mungkin karena di sekolah negeri mungkin juga terjadi kekurangan guru ya, sehingga ada rekrutmen honorer yang terbaru. Ini lalu pemerintah memecah lagi ya data guru lulus PG ini lebih terperinci ya. Artinya yang pertama di sini guru sekolah induk dapat dan tidak dapat kuota, guru non induk dalam instansi dapat dan tidak dapat kuota,
Guru Indo antar instansi dapat dan tidak dapat kuota. Yang poin 4 adalah belum atau tidak dapat ditempatkan. Nah, seperti yang diketahui bersama teman-teman ya, para guru lulus PG ini sebagian adalah guru swasta ya. Artinya memang bagi Bapak Ibu guru yang kemarin di guru swasta memang banyak sekali yang lolos passing grade ya di dalam seleksi P3K guru tahun 2021 kemarin. Dari sini dan pemerintah ya tidak berkepentingan mengangkat guru swasta karena PR besarnya adalah guru honorer di sekolah negeri. Ya, harusnya pemerintah konsisten dengan janjinya mengangkat tuntas 193.000 guru lulus PG dan berkomitmen dengan peraturan yang dibuat sebelumnya tentang penghapusan honorer negeri tahun 2005 kemarin. Oke, sekarang kita akan sedikit memberikan informasi. Kemarin memang Prof Nunu ya itu memang sudah menjelaskan terkait dengan file Excel yang kemarin beredar. Yang mana di sini ada 3 poin penting teman-teman ya. Yang pertama adanya Excel yang beredar itu tidak benar ya. Artinya tidak benar, memang data itu digunakan ya, atau data itu data simulasi yang digunakan sebelum rakor, artinya masih dapat berubah. Yang kedua, kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu. Yang poin 3, tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya ya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, kita akan memberikan informasi sedikit dan ini terkait dengan file Excel, yang mana file Excel itu memang kalau kita lihat teman-teman ini sesuai dengan surat edarannya yang dimana di dalamnya ya di sini tanggal 19 Juni 2022, artinya data Excel ini memang digunakan sebagai simulasi untuk penempatan P3K guru di tahun 2021 kemarin. Nah, di sini teman-teman ini adalah sebuah tampilan ya. Di sini ada SIM pemetaan guru P3K yang mana tentunya di sini untuk mengelola ya apakah guru-guru itu bisa ditempatkan sesuai dengan lokasi ataupun sesuai dengan kuota yang ada di dalam rekrutmen nanti. Nah, di sini teman-teman yang berikutnya ini kemarin ada rapat koordinasi yang mana adalah sinkronisasi data kebutuhan guru untuk optimalkan ya kuota formasi guru ASN P3K tahun 2022. Yang mana teman-teman kalau kita lihat ya, jadi untuk rakor ya atau untuk rapat koordinasi di sini dijelaskan teman-teman bahwa untuk di daerah ini ya, provinsi dan kota se-Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan Sulawesi Utara di Surabaya pada tanggal 25 sampai dengan 15 Juli. Artinya memang data itu fix ya, data itu adalah data sebelum rakor atau sebelum rapat koordinasi. Di sini dijelaskan juga teman-teman ya bahwa memang fokusnya ya, fokus untuk P3K adalah ini ya teman-teman, bahwa ini yang akan kita prioritaskan untuk rekrutmen tahun 2022 ya. Pekerjaan rumah kita bersama yaitu 193.000 sekian ya yang sudah dinyatakan lulus passing grade seleksi 2021 agar mendapatkan formasi tahun 2022. Ini tentu akan menjadi prioritas di dalam rekrutmen P3K guru tahun 2022 nantinya. Nah, terus yang terakhir teman-teman yang perlu di garis bawahi juga teman-teman, di sini juga dijelaskan ya, selain di Surabaya ya, ini juga ada rangkaian rapat koordinasi yang tentunya di seluruh Indonesia ya, yang juga ini ada region Semarang ya. Region Semarang adalah 18 sampai dengan 21 Juni 2022, nanti dilanjutkan dengan region Jakarta 1, Jakarta 2 ya, yang masing-masing ditinggalkan 23 sampai 26 Juni 2022 serta 28 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Dan juga ada tentunya di daerah-daerah lain ya, misalkan di Makassar tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2022. Jadi artinya fix ya bahwa file Excel itu beredar ketika di sini ya, di Semarang ya, di sini antara tanggal 19 Juni ya, di sini mungkin digunakan sebagai simulasi saat rakor per tanggal 18 sampai dengan 21 Juni 2022 kemarin. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan ya. Kita berjumpa kembali teman-teman di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.